tokoh inspiratif. Orang mungkin berpikir ya bahwa profesi dokter itu merupakan profesi impian ya, profesi yang dikejar oleh banyak orang. Dokter itu kalau mau benar-benar jadi dokter itu kembali lagi basicnya adalah panggilan. Lingkungan hidup juga aktif kan, seperti di Citarum. Ada sumber mata air Cisanti itu ternyata kita menemukan kadar logam berat yang cukup tinggi di sana. Gitu. Sehingga yang kita khawatirkan saya hari ini mengunjungi tokoh inspiratif bagi saya. Ini Dr. Joseph William. Beliau adalah co-founder Medicus Foundation. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Apa kabar nih, Sugi? Baik, makasih banyak loh, Dok, kesempatannya. Ya, bagi yang belum mengenal, mungkin dokter bisa cerita dikit, dong. Dokter itu. Siap. Jadi orang mungkin berpikir ya bahwa profesi dokter itu merupakan profesi impian ya, profesi yang dikejar oleh banyak orang. Ya, beribu-ribu jutaan orang pengen jadi dokter, gitu kan. Nah, cuman sebetulnya karena mereka mengejar jadi dokter ngapain sih sebetulnya? Karena mereka biasanya melihat suatu prototype atau stereotype ya, stereotype bahwa dokter itu kaya, dokter itu nyaman hidupnya, dokter itu cukup mapan lah, gitu. Tapi sebetulnya kalau dibilang dokter itu kalau mau benar-benar jadi dokter itu kembali lagi basicnya adalah panggilan. Kalau tidak ada panggilan itu biasanya justru malah orang akan merasa terjebak, gitu. Karena ada tuntutan-tuntutan di masyarakat bahwa dia dituntut untuk menjadi suatu panutan, menjadi suatu figur yang bisa sama masyarakat dihargai, dihormati, gitu kan. Tapi ternyata gitu kan kadang-kadang dia sendiri ya dia bukan orang seperti itu, gitu. Nah, sebetulnya saya itu salah satu prototype yang ngaco, yang keluar dari aturan, keluar dari prototype yang ada ya, atau stereotype yang ada di masyarakat. Jadi orang pengen jadi dokter, kerja di rumah sakit, praktek segala macam ya, gitu. Nah, kalau saya dari dulu pengen jadi dokter, tapi memang pengen untuk ngebatin banyak orang, bisa membantu banyak orang. Cuman saya nggak terlalu suka misalnya untuk ada di rumah sakit atau ada di suatu environment yang kalau saya bilang namanya control environment ya, atau lingkungannya terkontrol. Gitu, rumah sakit itu kan terkontrol. Artinya nggak semua orang bisa masuk ke sana, nggak bisa sembarangan orang tiba-tiba gitu kan pemain bola masuk ke rumah sakit, nggak bisa kan, gitu kan. Nah, tapi saya lebih suka ada di suatu lingkungan yang lebih terbuka, yaitu di lapangan. Jadi ya sejak dari awal saya selesai kuliah atau bahkan masih di kuliah pun saya selalu seneng ada di lapangan, gitu. Jadi makanya sampai sekarang pun kalau dibilang ya saya jadi kayak kutu loncat, adanya di lapangan terus, gitu kan. Gitu. Ada satu sisi saya memang melayani, memberikan juga mungkin juga jalan keluar buat orang-orang yang selama ini agak stuck mungkin atau bingung mesti bagaimana, gitu kan. Kita memberikan pelayanan, pengobatan, ataupun pelayanan yang lain, gitu kan. Di luar pengobatan, mungkin mereka juga nggak selamanya butuh, kadang-kadang mereka hanya butuh curhat, butuh apa, gitu kan. Tapi di sisi lain juga jiwa saya yang seneng di lapangan, yang seneng ada di lingkungan terbuka, itu juga terpenuhi, gitu kan. Itu. Jadi ya itu akhirnya saya menemukan sebuah dunia yang baru. Mulai awalnya tuh di lapangan, pengobatan, dan akhirnya masuk ke dalam dunia kebencanaan, disaster. Nah, sehingga akhirnya di situ justru menemukan keasikan-keasikan. Bukan asik kita melihat orang sengsara, bukan. Tapi justru di situ challenge. Menolong korban itu sebuah sebuah kebahagiaan yang beda ya, Dok ya. Pada saat menolong mungkin kita nggak terlalu kita menolong itu kita lebih banyak kalau dibilang kayak kalau misalnya orang yang belajar karate atau apa itu merupakan refleks ya.
gerakan yang sudah biasa gitu kita kerjakan, itu kita tolong begitu aja semuanya. Tapi pada saat selesai kita menolong dan kita melihat hasil dari apa yang kita bantu, yang kita tolong, itu baru kita merasa begitu bahagia, gitu, merasa rewardnya itu di situ, gitu. Jadi setelahnya, selesai beresnya itu. Jadi itu yang membuat saya selama ini, kalau dibilang orang banyak bilang ya ngapain, duitnya nggak ada. Itu kan bahkan buang duit ya, bukan dapat duit gitu kan ya. Nah, tapi di situ selalu saya dari tahun 98 sampai sekarang saya selalu aktif di bencana gitu. Di kebencanaan dimanapun juga. Di sosial ya dok? Ya, kegiatan sosial gitu. Jadi ya itu yang menarik sebetulnya. Jadi hasil yang saya nikmati adalah kebahagiaan orang setelah kita bantu. Gitu. Perubahan. Makanya kalau saya dapat itu, saya selalu bilang mudah-mudahan saya bisa membawa perubahan. Perubahan yang terjadi pada orang-orang yang kita bantu. Itu yang sebetulnya sangat membuat saya sangat puas dan bahagia. Gitu. Ini Medicus Foundation ini dokter juga ada pendidikan untuk dokter, ada terus juga saya yang saya tahu ya dok ya, maaf ya pemirsa, dokter juga ada di lingkungan hidup juga aktif kan, seperti di Citarum daerah saya, dan terus juga ada di ini Satgas koordinasi COVID kan ya dok ya. Betul. Jadi sebetulnya basicnya awalnya itu dari bencana semua sih sebetulnya. Gitu. Akhirnya dari bencana, kemudian kita melihat bahwa dokter-dokter muda ini atau dokter-dokter atau adik-adik angkatan saya kelihatannya mereka itu perlu ada pelatihan-pelatihan yang mana istilahnya kalau dalam keadaan normal di rumah sakit itu agak susah untuk mendapatkan pelatihan itu gitu kan. Sehingga akhirnya kita mulai bawa mereka ke lapangan. Mereka kita latih di lapangan, kita ajarkan di lapangan. Kalau istilah kerennya mungkin sekolah terbuka sekarang ya, sekolah alam. Ya, cuman kalau alam kan ini kan materinya adalah dokter gitu kan. Ya gitu. Jadi yang kita bawa di sana, terus kemudian akhirnya mereka juga mendapat benefit gitu kan. Dari benefit itu akhirnya kita menularkan sama mereka eager atau keinginan untuk melayani gitu kan. Kemauan untuk melayani. Terus dari sana kita mulai berkembang, akhirnya mulailah jadi medikus, gitu. Mulailah jadi medikus karena akhirnya tadinya medikus itu sendiri apa sih sebetulnya? Medikus itu sebetulnya medical discussion, diskusi medis. Karena kita suka senang orang yang ngumpul-ngumpul terus ngobrol soal kedokteran, soal medis, soal kita ngobrol. Dari ngobrol ini akhirnya kita belajar gitu kan, gitu. Nah makanya dinamakan medikus, medical discussion, gitu kan. Diskusi medis ini tetap berlanjut akhirnya, berlanjut dan akhirnya kita membuat suatu kayak pelatihan untuk dokter-dokter yang baru lulus untuk kita berdiskusi lagi, mempersiapkan mereka untuk ujian kompetensi dokter. Dari sanalah kita dapat uang kita, dan uang ini, dana ini kita pakai untuk membantu di kebencanaan, gitu. Sehingga kita bisa turun mengirimkan obat-obatan, kita bisa mengirimkan tim yang cukup besar gitu ke tempat bencana. Dari uangnya dari sana gitu. Dan kemudian kita juga masuk ke Citarum, Citarum Harum. Itu juga sebetulnya basicnya awalnya kembali lagi di dalam bencana gitu. Jadi kita lihat bahwa di Citarum ini dulu awalnya itu karena video dari seorang videografer Prancis itu itu mulai di sana kita mulai melirik. Tadinya karena kita sudah terbiasa ada di situ, ada tempat itu, akhirnya kita kadang-kadang kita lupa ya, karena menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa dan normal. Nah kemudian pada saat di situ baru kita melihat iya ya, ini sungainya tuh kotor gitu ya, wah ini perlu sesuatu nih. Kemudian kita dirangkul sama Pangdam Siliwangi waktu dulu, Pak Doni Monardo, dan kemudian kita mulailah membantu Pak Doni, sebetulnya kita membantu Pak Doni untuk merapikan Sungai Citarum. Kita masuknya di dalam pengetahuan saya mengenai toksik ya, atau masalah racun yang ada di dalam Sungai Citarum. Gitu, masalah-masalah. Nah, kita coba memberikan masukan sama Pak Doni
masalah apa yang mungkin muncul karena toksik ataupun sampah yang ada di dalam Sungai Citarum untuk masyarakat di sekitar sungai gitu kan. Dari sana kita mencoba memberikan masukan-masukan ke Pak Doni untuk bagaimana membuat istilahnya suatu gerakan gitu. Nah, kemudian dari sana ya akhirnya berkembang, akhirnya juga masuk ke dalam karena ya otomatis ya, itu akhirnya kita kita berusaha membuat sebuah lingkungan yang lebih baik. Ya akhirnya kita akhirnya masuk juga di dalam ya, lingkungan hidup ya. Dan sekarang saya membantu Ibu Siti, Siti Nurbaya, untuk terutama di sini kembali lagi di dalam bidang yang saya bantu adalah sampah, limbah, sama B3 bahan berbahaya beracun gitu. Saya baca di artikel dokter ada apa? Tanaman khusus apa vetiver ya? Itu penemuan vetiver. Iya, vetiver ya. Maaf, vetiver. Iya kan? Ya, sebetulnya gini, vetiver kalau dibilang penemuan bukan penemuan, artinya kalau dibilang itu sebetulnya yang menyarankan itu Bu Irma, Bu Irma kepada Pak Doni Monardo. Kemudian saya mengatakan pada Pak Doni bahwa itu vetiver itu bagus gitu kan, karena kemampuan vetiver dengan akarnya, keistimewaan dari vetiver itu adalah satu, akarnya begitu panjang. Kalau tanaman-tanaman lain rata-rata akar itu panjangnya 1 meter, 2 meter gitu. Vetiver itu bisa sampai 14 meter gitu. Dan akarnya ini bisa cukup kuat untuk mengikat struktur tanah ya situ. Nah, di sisi yang lain itu bisa menyerap dari toksin atau racun-racun yang ada di tanah ataupun di permukaan air yang ada di atasnya. Sehingga itu bisa dipakai untuk membersihkan gitu di sungai. Sehingga akhirnya Pak Doni mulai menggalakkan itu di sepanjang sungai apa segala macam gitu kan. Gitu. Emang itu Citarum airnya waktu dokter pernah pakai ke sana emang sangat berbahaya sekali limbahnya. Kalau dibilang Citarum pada saat awal saya sama Pak Doni ataupun dengan aktivis-aktivis Citarum Harum yang lainnya, karena nggak sendirian, kita kelompok besar, termasuk juga para prajurit Siliwangi yang turun ke lapangan. Pada saat-saat awal itu memang laporan toksiknya itu cukup tinggi gitu. Bahkan pada sumber mata air Cisanti itu ternyata kita menemukan kadar logam berat yang cukup tinggi di sana gitu. Sehingga yang kita khawatirkan itu logam-logam berat itu akan mempengaruhi kualitas hidup daripada masyarakat yang ada di sekitar sungai gitu. Dan kalau kita kemarin ini sempat melakukan suatu survei singkat gitu, kekhawatiran kita memang terbukti karena selain daripada logam berat, ternyata di sungai itu juga ada bakteri yang kita kenal mudah beradaptasi sama antibiotik. Yang kita sebut sebagai atau yang kita kenal dengan Pseudomonas. Dan itu ternyata kadarnya cukup tinggi di Sungai Citarum itu. Ini jadi concern kita karena apa yang terjadi pada masyarakat di sekitar daerah aliran Sungai Citarum itu gitu kan. Jadi ya kita mulai pelan-pelan tapi pasti kita mulai merapikan gitu, mulai merapikan semuanya. Dan iya kalau dibilang sebetulnya teman-teman Citarum Harum itu lebih intensif ya gitu ya. Kalau saya sendiri sebetulnya hanya supporting di belakang aja gitu. Tapi emang perkembangannya Citarum tuh bagus. Ya saya kan kebetulan ada perusahaan sana juga Dok. Oke, sekarang mah lebih baik gitu ya. Dan emang kan kita emang harus memperhatikan kan lingkungan kita ya. Kita juga harus sadar ya Dok ya. Karena sebetulnya kalau dibilang antara lingkungan dan perdagangan itu sebetulnya bisa berjalan bersamaan. Gimana tuh? Jadi sebetulnya konsep penataan daripada lingkungan itu misalnya contoh yang paling gampang, yang paling simpel nih. Saya baru keidean sama saya langsung. IPAL. IPAL selama ini kan hanya sebagai pengolahan limbah, gitu kan. Tapi sebetulnya dari IPAL ini banyak juga yang bisa kita byproduct-nya kita bisa manfaatkan.
Contohnya apa? Contohnya misalnya dari mulai tailingnya kalau bilang endapan daripada limbah ini. Endapan daripada limbah, bila kita sudah membersihkan dari logam, itu juga berarti kan tersisanya logam berat ataupun chemical. Itu berarti sisanya adalah organik sebetulnya. Ya, organik. Nah, organik ini bisa dipakai untuk pupuk sebetulnya. Oh, gitu. Dengan catatan, kalau sudah diolah keluar si logamnya keluar, chemicalnya keluar, ya, tinggal sisanya berarti ini organik. Nah, ini bisa dipakai sebagai pupuk sebetulnya. Ini bisa dipakai untuk apa? Dijual pupuknya. Kalau saya bilang jangan. Nah, sekarang kita bisa nanemin tanaman apa di sekitar lingkungan itu. Contoh, misalnya paling gampang. Tanamin vetiver aja di sekitar itu, yang artinya bisa menyerap lagi toksin. Pupuknya kita ambil dari sisa limbah yang sudah kita bersihkan di situ. Vetivernya lebih subur. Begitu lebih subur, kita bisa membuat sebuah taman rekreasi buat anak-anak, buat main. Itu aman dok yang tinggal kita sekarang bikin safety-nya. Oh, iya kan sekarang begitu vetiver tuh tinggi segala macam itu kan itu bisa jadi suatu tempat main ya. Kita bikin jalur-jalur buat anak main, buat apa? Jangan sampai misalnya sampai ke arah limbah kita tutup dengan pagar. Tapi daerah yang sebelah sini yang sudah bersih itu kan bisa tanamin vetiver itu, kita bisa pakai untuk rekreasi masyarakat. Di sisi lain pada saat waktu tertentu kita bisa panen tuh vetiver. Itu menjadi suatu minyak atsiri kalau nggak salah. Itu bisa dijual juga kan? Iya. Gitu. Jadi akhirnya kalau bilang ya itu lingkungan dan perdagangan itu bisa jadi suatu sinergisitas sebetulnya. Tergantung bagaimana kita memainnya, gitu. Atau kenapa enggak? Misalnya contohnya si vetiver ini kita ambil serat-seratnya, kemudian kita bikin, kemudian kita olah menjadi kerajinan. Kok dokter bisa kepikiran gitu sih? Seorang dokter atau seorang apa ini kok bisa kepikirannya sejauh itu ya? Enggak juga sih. Kebetulan aja, keidean aja gitu kan, lagi ngobrol langsung muncul aja. Ya itu satu step aja. Dokter seperti seorang kreator loh, ini mah development loh, lebih jauh lagi loh. Ya mudah-mudahan lah ya bisa bermanfaat. Why not gitu kan? Bisa bermanfaat buat masyarakat ya kenapa enggak gitu kan? Gitu. Berarti banyak ya, berarti di kita tuh yang produk yang sepertinya limbah apa bisa dibagi-bagi, bisa ada nilai jual ya? Betul. Salah satunya misalnya contoh, masyarakat sekarang selalu buang sampah, buang botol, buang plastik itu ke sungai segala macamnya. Coba kalau mereka tahu bahwa plastik, botol, terus kemudian kemasan-kemasan yang mereka buang itu ternyata bisa ngasilin uang. Saya yakin itu masyarakat nggak akan ada yang ngebuang lagi tuh. Kalau ada nilai. Ada nilai value-nya. Yang cukup besar, gitu. Nanti KLHK akan mengembangkan apa yang disebut sebagai sekolah sampah. Nah, sekolah sampah itu bagaimana masyarakat bisa mengambil manfaat, benefit dan menghasilkan dari sampah. Oke, berarti di kita masih banyak ya dok yang bisa kita develop untuk masalah UMKM kerakyatan, banyak ya dok? Banyak sekali. Dan sebetulnya Indonesia ini sangat powerful, sangat luar biasa. Potensinya tuh luar biasa. Cuman kita belum ada yang kalau dibilang penggerak atau mengilik kitik ya. Kalau saya bilang mengilik kitik orang untuk mulai why not